Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilur rahmat wal futuhat wal fuyudat. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Salatan tagfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa qulubahum wasaddid lisani. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umuri kulliha wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Yang saya muliakan, saya hormati guru kita bersama Kiai Ahmad atau yang sering kita panggil Mama Geluing. Semoga beliau ini disehatkan, dipanjangkan usia anak Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau terus memberikan manfaat dan keberkahan khususnya bagi warga Geluing di sini. Amin ya rabbal alamin, dan bagi seluruh warga Sumedang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beliau dan keluarga beliau diberikan keberkahan, dilancarkan setiap urusanana, dikabul setiap hajatna, dan semoga santri-santri beliau menjadi ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subados ya, doa dikabul ya, termasuk doa agar semua yang hadir hajatna dikabul ke Allah Subhanahu wa taala. Semua harapana ke Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, segala urusanna dikabulkan, urusan khususnya urusan ekonomi nih. Ini muka-muka nu loba hutang nih segala pisan ya. Laras entah. Entah. Mahnya sok saha nu teu gaduh hutang ngacung. Nu teu gaduh hutang ngacung. Nu teu gaduh hutang ngacung sok. Ya Allah, ngan hiji dua teu nyampe 10 kira. Ieu teh 1000-an nu hadir nu teu gaduh hutang ngan hiji dua. Ih kumaha ieu caritana ieu teh. Masya Allah, moga-moga hutangna dilunaskan ke Allah. Setelah hutangna lunas, moga-moga hatina dibersihkan daripada rasa ingin untuk ngutang. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya nih saya mau nanya nih, buat yang utang-utang, ngutang teh gara-gara naon? Gara-gara naon gara? Hah? Gara-gara naon ngutangna? Kebutuhan apa nafsu? Kebutuhan apa sekedar kahayang we? Benar kebutuhan? Kebutuhan baju di bumi aya sabaraha di lemari? Tong seuli heula ieu mah jawab.
Kaseri jawab heula sabaraha baju di lemari na seueur aya dua baju aya kerudungna aya sabaraha sok abdi bade naros eta nu ngutang pernah teu ngutang gara-gara meser baju aya teu seueur teu berarti kebutuhan apa kahoyong wae eta teh nah kajawab makan sehari pernah tetap pernah makan sehari sabaraha kali makanna tilu teh minimal aya nu sampai 5 kali makan teh leres henteu aya pernah henteu nu ngutang buat makan aya henteu ada aja buat makan beli ayam walaupun tahu tempe alhamdulillah sudah bisa makan walaupun tahu tempe. Kemudian di sini siapa yang belum punya rumah walaupun kontrak? Saha nu teu gaduh bumi nu hujanan unggal poe mun hujan nya kahujanan mun panas kapanasan saha aya henteu berarti alhamdulillah kita ini kebanyakan ngutang bukan kita sih alhamdulillah abdi mah teu ngutang alhamdulillah teu gaduh hutang abdi mah ya. Nih yang hadir nih yang punya utang nih kebanyakan 90% ngutangna gara-gara nafsu kahayang eta mah sanes kabutuhan. Apa yang dibutuhkan? Baju banyak, kerudung banyak, makan bisa walaupun tahu tempe, rumah punya walaupun misalkan bocor. Hadirin hadirat dengarkan, rumah kita walaupun bocor. Berapa banyak yang mengangan-angankan punya rumah walaupun sepetak. Orang-orang tuh yang di luar kepanasan, kehujanan, mereka pengen banget punya rumah walaupun juga gubuk. Tapi yang punya rumah bocor seutik ngeluh. Rumah kecil, kamar hiji, ngeluh. Ngutang ke bank ratusan juta buat ngebangun rumah. Pakai riba lagi, pakai yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi yang ngutang ke rentenir, Bang Emok tuh, tahu kan Bang Emok? Tuh bang yang suka keliling tuh. Riba juga sama, demi bikin rumah yang besar. Saya yakin kalau pondok ini mah tanpa ngutang ke bank nggak mungkin Ustadznya. Ke material mah ayah pastinya. Tapi dulunya udah lunas tapi sudah lunas. Biasa di pondok-pondok ngutang ke material untuk ngebangun, tapi pasti dibayar. Ibu-ibu mah kumaha mun ngutang teh? Ngutangna jika ucing, giliran dibayar jika serigala. Langsung ayat taringna kalau giliran gak ditagih teh. Kita ini sudah alhamdulillah makan 3 hari, pakaian banyak. Lihat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah nggak makan sampai 3 hari. Pernah nggak makan sampai 3 hari. Tapi apakah beliau pernah ngutang? Pernah beliau ngutang. Tapi beliau berusaha bayar hutangnya tepat pada waktu. Dan beliau ngutang itu benar-benar karena kebutuhan. Bukan karena kahayang, karena kebutuhan. Kalau cuman sekedar kemauan, Nabi Muhammad bisa jadi orang paling kaya dalam sejarah manusia, menjadi orang yang paling kaya. Bisa Nabi Muhammad ditawarkan gunung untuk dijadikan emas, Nabi Muhammad ogah nggak mau. Nabi Muhammad nggak mau, pengen hidup sederhana. Bahkan doanya Nabi Muhammad, wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan saya dengan orang-orang miskin nanti di surga. Makanya yang kehidupannya sederhana, selama ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, selama takwa ke Allah, selama ngajalankan syariatna Allah, perintahna Allah, menjauhi larangan Allah, jangan bekerja hati. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan hartanya sedikit, bahkan tidak meninggalkan harta sedikit pun, 100 perak pun teu aya, dan tidak memiliki hutang, meninggalnya dalam keadaan miskin, maka nanti dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ngutang kebanyakan, kita lagi kalian. Ya, kalian ini ngutang untuk apa? Kemauan nafsu. Coba nih sekarang ada yang ngasih uang 1 miliar, besoknya ngutang deui. Yakin tuh?
Dikasih ini sekarang 1 miliar, ngeborong tuh, geria diborong, ape diborong, besoknya ngutang deui. Karena apa? Mentalnya mental ngutang. Pikirannya geus dipikiran teh enakna kang ngutang deui. Gak pernahkah kita terlintas mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Jalani hidup kita sesuai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan 3 hari, alhamdulillah. Pakaian banyak, alhamdulillah. Nabi Muhammad pernah nggak makan sampai 3 hari. Putri tercinta Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang bakalan menjadi sayyidatun nisa'i ahlil jannah, yang bakal menjadi pemimpin nanti nih para perempuan di surga, pernah punya pakaian cuman satu-satunya, itu pun jahitannya sampai 20. Pimpinan perempuan di surga nanti pernah punya pakaian cuman satu-satunya, itu pun jahitannya sampai 20. Ini di sini nih yang hadir yang jahitannya sampai 5 ayah ente. Bagus semua, masya Allah, alhamdulillah. Baju banyak masih ngeluh, makan 3 hari sekali masih ngeluh, punya rumah walaupun sekamar masih ngeluh. Apa sebabnya? Karena kita kurang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas ini. Tapi kita berharap semoga yang ngutang sama Allah Subhanahu wa taala nu beuki ka hutang, semoga Allah bersihkan hatinya dari rasa cinta kepada ngutang. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga nu mental nang ngutang, moga-moga menjadi mental nu hidupna sederhana. Amin. Mental hidup prihatin. Amin ya rabbal. Ingat, mental hidup prihatin bukan berarti mau hidup miskin, bukan. Tapi dalam keadaan kondisi apapun tetap prihatin. Kita hidup di dunia, sekaya-kayanya orang ada dia waktunya turun, ada waktunya dia down, turun ke bawah tuh ada, waktu-waktunya lagi ngenes-ngenesnya tuh ada. Kalau nggak ditumbuhkan mental untuk prihatin, itu bakalan susah menjalani hidup seperti itu. Makanya dari kecil umi saya itu berpesan cuma 2, harus bisa hidup prihatin. Yang kedua, jangan pernah merasa lebih baik dari yang lain. Harus selalu menghargai orang lain setinggi apapun ilmumu. Itu 2 itu saya pegang. Apapun yang saya miliki, sekecil apapun, sedikit apapun, tidak dijadikan masalah. Karena apa? Didikan dari orang tua. Ayeuna orang tua na beuki ka hutang, kumaha anakna bakal punya mental seperti itu. Anaknya bakalan lebih banyak hutangnya lagi nantinya. Coba bayangkan saya, misalkan mau kredit mobil bisa-bisa aja, tapi nggak mau, pengennya cash. Kenapa? Saya suka mikir kayak gini. Saya nggak tahu nih umur nih kapan, ajal datang teh kapan nggak tahu. Kalau misalkan baru bayar sekali 2 kali, tahu-tahu saya mati, masa saya mau mewariskan ke anak, incu, ke istri, masa mau mewariskan utang? Bikin malu dong keluarga kalau kayak gitu. Udah gitu kalau misalkan hutangnya tidak terbayarkan, kalau saya punya hutang, saya meninggal, mau hebat seperti apapun sholatna, puasana, ibadahna, kalau meninggal dalam keadaan bawa hutang dan ahli warisnya tidak membayarkan hutang tersebut, itu amalan solehnya tidak bakal menyebabkan orang tersebut mendapatkan kenikmatan. Ngagantung heula nikmatna selama hutangnya belum dibayarkan. Belum tentu ahli warisnya mau membayarkan hutangnya. Kenapa? Sampai kalau ada orang meninggal, ayo barangkali ada kaitan dunia dengan mayit ini, dengan almarhum atau almarhumah, tolong datangi ahli warisnya untuk diselesaikan segera. Kenapa? Itu bakalan menggantung kenikmatan yang harusnya didapatkan oleh sang mayit. Bagaimana kalau kita meninggal, kita meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang dan tidak ada yang membayarkan hutang. Nah, komo nu jomblo marek saha nu ngabayarkeun hutangna? Yang sudah nikah punya anak mah alhamdulillah, kemungkinan anaknya bisa membayarkan hutang. Yang jomblo kumaha? Yang jomblo nih meninggal, yang jomblo nih, yang belum nikah nih meninggal. Barangkali nih almarhum almarhumah, saya mau nanya,
Yang meninggal harus tua dulu apa enggak? Harus tua dulu apa enggak? Harus sudah nikah dulu apa enggak? Enggak. Kalau misalkan yang jomblo nih meninggal nih, ya, orang tuanya dua-duanya udah meninggal, nggak punya saudara, nggak punya yang lainnya, terus bilang nih, apa namanya tuh palebeknya ya, mau bilang barangkali ada yang berkaitan dengan dunia, dengan almarhum atau almarhumah, maka datengin. Nah ulang heula dia teh datang ke sahanya, dan nggak punya ahli waris, mau datang ke dia ya dia tekor nantinya, ya kan? Dia yang tekor palebeknya, akhirnya nyatos we lah, ikhlaskan we nya. Gitu nantinya. Iya kalau ikhlas orang yang punya hutang. Kalau hutangnya 10 juta, 1 juta, 2 juta, ikhlas kumaha? Ngagantung eta jomblo kanikmatan ke dia akhirat di alam kuburna. Makanya hindari hutang. Hindari hutang walaupun punya kemampuan untuk bayar. Walaupun punya kemampuan untuk bayar, khawatir keburu meninggal tidak dibayarkan hutangnya sama ahli warisnya, akhirnya gantung nikmatnya. Di alam kubur teh kita teh butuh benar butuh kepada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ngegantung itu teh. Nah, saya pikirkan itu, takut saya mati duluan sebelum ngelunasin hutang. Takut banget saya. Dan pikiran seperti ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, kepada keluarga kita, harus ditanamkan kekhawatiran, ketakutan meninggal dalam keadaan punya hutang. Banyak nggak yang meninggal bawa hutang? Banyak nggak? Banyak. Kesian mereka-mereka yang meninggal dalam keadaan hutang, plus kalau misalkan keluarganya tidak ada yang membayari hutangnya. Moga-moga dicabut rasa ingin hutangnya, amin. Yang punya hutang sebelum meninggal, moga-moga Allah Subhanahu wa taala lunaskan hutangnya, amin ya rabbal alamin. Semoga sadayana dibarengharkeun ku Allah. Hartana barokah, rezekina barokah, keluargana menjadi keluarga nu sakinah insyaallah. Yang belum punya jodoh diberikan jodoh nu saleh salehah. Yang sudah punya keturunanna dijadikan keturunan nu saleh salehah, amin ya rabbal alamin. Biar barokah kita baca sholawat ya Rabbi bil Mustafa Hadra Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min nurin wa min ajami ya Rabbi. Sadayana sasarangan wal habibul ladzi li kulli haulin minal ahwali muqtami ya Rabbi
huwal habibul ladzi walimu katahami ya Rabbi bil Mustafa huwal habibul ladzi tahami ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik. Lanjut enggak nih? Tadi masih mukadimah itu teh. Belum isi ceramahnya, belum isi tausiahnya, belum isi pengajiannya, belum. Lanjut apa enggak? Masih semangat apa enggak? Masih semangat apa enggak? Kurang kompak, masih semangat apa enggak? Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin hadirat. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Jangan pernah berkecil hati jikalau kita dari segi urusan dunia di bawah orang lain. Jika kondisi ekonomi orang sadayana, salah sahiji teu urang, kondisi ekonomi di bawah yang lain. Dan jangan pernah sekali-kali ngajadikan urusan ekonomi, urusan harta dijadikan tolak ukur mulia atau henteu eta jalmi. Mulia atau tidaknya seseorang bukan diukur dari berapa banyak harta dia. Dan bukan juga dari pujian seseorang. Orang muji kita berarti orang tersebut mulia, enggak. Tolak ukurnya bukan dari itu. Bukan dari banyaknya harta, bukan daripada banyaknya yang memuji. Sanesti eta tolak ukur mulia apa enggaknya seseorang teh. Tapi takwa henteu ka Allah, caket henteu ka Allah, ibadah henteu ka Allah. Itulah yang menjadi tolak ukur seseorang tersebut mulia ataukah tidak. Kalau harta yang dijadikan ukuran seseorang teh mulia, maka Nabi Muhammad tidak bakalan mungkin menjadi makhluk nu paling mulia. Karena Nabi Muhammad hidupnya sederhana. Kalau misalkan pujian adalah tolak ukur seseorang itu mulia apa tidak, maka para nabi, para rasul tidak ada yang layak untuk menjadi mulia. Karena kenapa? Banyak dari mereka yang dihujat, banyak dari mereka yang dicaci maki, dibilang gila. Nabi Allah Nuh dibilang gila. Nabi kita aja jangan jauh-jauh, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dibilang gila, penyihir, dukun, tukang santet, dan lain-lainnya. Dilempari kotoran. Apakah itu mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW? Tidak. Nabi Muhammad tetap mulia. Bahkan makhluk yang paling mulia hidup sederhana. Kalau tolak ukurna harta, maka yang berhak untuk menjadi nabi, nabi itu makhluk-makhluk Allah yang mulia, hanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Karena yang lainnya hidupnya sederhana semuanya, hanya Nabi Allah Sulaiman yang kaya. Bukan karena mereka gak bisa kaya, karena mereka memilih untuk tidak kaya. Nabi Muhammad bisa, tadi udah saya sampaikan, menjadi makhluk yang paling kaya manusia. Dalam sejarah manusia yang paling kaya Nabi Muhammad bisa. Bayangkan orang punya emas segunung. Siapa yang pernah punya kayak gitu? Nggak ada. Korun pun bakalan kalah sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pengen, Nabi Muhammad nggak mau. Nabi Muhammad nggak mau. Jadi tolak ukur mulia ataukah tidaknya kita ketika kita menjadi hamba-hamba soleh.
Siapa hamba-hamba soleh? Hamba-hamba nu ngalaksanakeun perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpelnya kayak gini nih. Ini diingat, dihafalkan. Manusia itu, hamba Allah manusia itu dibagi menjadi dua. Hanya dua golongan. Hanya dua golongan. Kalau pakai papan tulis mah, manusia hamba Allah hanya dua golongan, nu soleh sama nu durhaka. Yang soleh sama yang durhaka. Nu soleh teh saha? Nu ngerjakeun perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nu durhaka saha? Nya sabalikna. Tidak nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merintahkan untuk menyembah Allah, tahu-tahu menyekutukan Allah. Orang kafir berarti durhaka. Allah merintahkan sholat tapi tengah laksanakan sholat berarti durhaka. Allah merintahkan zakat tapi tidak zakat berarti durhaka. Allah merintahkan puasa Ramadan tapi tidak puasa Ramadan tanpa ada halangan berarti durhaka. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan haji bagi nutos mampu, mobil seueur, bumi na bertingkat-tingkat tapi tengah haji dengan alasan can mampu berarti aneh ente misalkan ayah jalmi gaduh bumi bertingkat-tingkat mobilna hiji 2 3 tapi bilangnya teu mampu, aneh ente percaya ente teu percaya. Bisa jual satu mobil, bisa tuh daftar tuh, bisa berangkat haji, bahkan haji plus dalam arti bisa tuh setahun itu langsung berangkat. Nah itulah yang durhaka. Hamba Allah hanya dibagi dua, antara durhaka sama yang soleh. Setiap dari dua kelompok manusia ini semuanya dipasihkan dunia ku Allah. Rek nu durhaka ataupun nu soleh ku Allah dipasihkan dunia. Diberi harta sama Allah. Bahkan yang durhaka pun sama Allah beri harta. Yang soleh Allah beri harta. Ar-Rahman, Allah maha memberikan dunia kepada siapapun. Yang durhaka pun Allah berikan dunia. Banyak orang-orang yang durhaka, bahkan orang kafir yang kaya raya, banyak apa enggak? Banyak. Karena memang Allah ngabagikan harta teh, dunia teh kasaha wae. Kepada siapa saja. Saking tidak berharganya dunia teh, Allah pastikan bahkan kepada hamba yang durhaka. Kalau misalkan di hadapan Allah dunia teh harta teh aya harga, nah mual mungkin Allah masihkan dunia ka jalmi-jalmi nu durhaka. Buktina dunia harta teh tidak berharga di hadapan Allah, Allah pasihkan eta dunia kepada hamba-hamba nu durhaka. Yang soleh pun mendapatkan harta juga, karena semuanya mendapatkan. Banyak orang-orang soleh, wali-wali Allah yang kaya, banyak. Ulama-ulama yang kaya banyak. Nah ini nih, jangan salah paham. Zuhud, tidak cinta dunia bukan berarti kudu miskin. Ingat ya, zuhud itu tidak mencintai dunia, bukan berarti miskin. Zuhud itu ketika dunia tidak ditaruh di dalam hati kita, itu zuhud. Ketika dunia tidak disimpan di dalam hati kita, itu zuhud, walaupun hartanya banyak. Karena wali Allah ada yang kaya. Nabi Allah Sulaiman kaya raya, berarti bukan orang yang zuhud itu cinta dunia. Nggak bisa kita bilang kayak gitu, nggak mungkin. Nabinya Allah, Rasulnya Allah cinta dunia, nggak mungkin. Semuanya tidak cinta dunia. Dalam arti dunia itu tidak disimpan di dalam hatinya. Abdi bade naros cinta teu ka dunia, cinta teu ka harta. Sing jujur we, sebelum aya keterusana nih, jujur we, cinta teu ka dunia. Kirang kompak, cinta teu ka dunia. Tersimpan teu dunia tadi hati orang teu tersimpan teu. Aya teu dunia di dalam hati orang teh aya teu. Aya teu. Jujur wae ya, keterusanana bahaya ya. Mun teu jujur mah disekak mat nanti nih. Cinta teu ka dunia. Aya teu dunia di dalam hatena.
Seseorang yang mengaku tidak cinta dunia dan dunia tersebut tidak tersimpan di dalam hati, aya buktina, aya tandana. Tandanya apa? Kata ulama, tanda orang gak cinta dunia, tanda orang dunia itu tidak tersimpan di dalam hatinya, la yafrah bil mujud wa la yahzan bil mafqud. Gak ngerasa senang, gak ngerasa bangga dengan apa yang ada dimiliki oleh dia. Harta sebanyak apapun tidak dibanggakan, tidak merasa bangga, tidak merasa senang. Mau punya mobil 10, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, gurunya para ulama, ahli hadis, wali besar, mobilnya berentet, di rumahnya 10 mobil tuh ada. Kita bilang beliau gak cinta, kita bilang beliau adalah orang cinta dunia, gak bisa. Karena cinta dunia itu tidak ngerasa tidak menyimpan dunia di dalam hati. Tandanya apa? Buktinya apa? Tidak bangga dengan apa yang dimiliki. Kita mah ya, punya mobil, punya motor baru beli, sadesa harus ibul, harus tahu, sedesa harus tahu kalau kita punya mobil baru. Itu apa maksudnya? Ngebanggakan harta yang dimiliki, merasa senang dengan harta yang dimiliki. Wala yahzan bil mafqud. Tanda yang kedua, tidak sedih, terhariwang, tidak pernah sumpek dengan sesuatu yang tidak dimiliki ataupun yang hilang. Hartanya hilang, nggak sumpek, nggak sedih. Mau hilang hartanya, misalkan nih ulama walinya Allah yang kaya, seketika saat itu, saya pernah ngedengar di kitab, baca di kitab, ulama kaya raya, tanda mereka nggak cinta dunia, walaupun dalam waktu sekejap Allah mengambil semua hartaku, sedikit pun tidak terlintas rasa sedih. Itu tandana zuhud, itu tandana cinta dunia, itu tandana benar-benar dunia tidak disimpan di dalam hati, tapi dunia itu hanya dalam genggaman. Kita mau di status tulis, jadikanlah dunia hanya dalam genggaman, jangan dijadikan di dalam hati. Ketinggalan HP na kiri. Ke pengajian, udah nyampe nih, mau nyampe ke Gelewing nih, HP ketinggalan, balik deh. Status nama, jadikan dunia hanya dalam genggaman, jangan jadikan dalam hati. Ketinggalan HP kiri, can leungit eta teh. Masih ada, cuman ketinggalan. Kalau hilang, gak punya uang, ya, uring-uringan, pokoknya kumaha besok udah punya HP deh, nu alus, nului alus. Kumaha carana? Ngutang. Nah, balik deh ke ngutang lah. Itu butuh apa karena nafsu tuh beli kayak gitu? Ngutangna gara-gara butuh apa nafsu? Abdi badena ros mun teu gaduh HP bakalan mati apa hidup? Tergantung. Mau misalkan HP na leungit tahu-tahu jantungan waktunya itu meninggal sama Allah ya meninggal. Intinya hidup atau matinya kita bukan dengan harta, bukan dengan HP. Itu tandanya zuhud itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah menghakimi seseorang, oh orang miskin berarti dia itu zuhud, tidak cinta dunia. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, pengarang Shahihur Ratib, zuhud itu ketika dunia tidak ditaruh di hati dan tandanya tidak cinta, tidak bangga dengan yang dimiliki dan tidak sedih dengan apa yang tidak dimiliki, tidak sumpek dengan apa yang hilang dari dunianya. Bukan berarti harus miskin. Yang kaya kalau dia zuhud berarti ini luar biasa, sudah sama Allah diberikan harta, kemudian hatinya zuhud lagi. Alhamdulillah, nikmat double dari Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin belum tentu zuhud. Kenapa? Ada orang yang miskin tapi setiap hari mikir, nonton TV teh pengen rumah teh tingkat. Kumaha carana? Pesugihan teh di mana nya? Beh tereh kayak teh. Ini namanya kata apa namanya tuh? Kata Habib Abdullah, ini orang miskin nu hayang kaya tapi teka sampean. Teka taikan. Ya. Gak nyampe dan dia bukan yang
Zuhud. Intinya zuhud itu ketika benar-benar dunia itu tidak ditaruh di hati, dan tandanya tidak merasa bangga dengan apa yang dimiliki, dan tidak merasa sedih, sumpek dengan apa yang tidak dimiliki ataupun yang hilang dari hartanya. Beli emas, gelang, dibanggakan. Mun bisa itu beli emas sampai ke sini, itu gelang tuh, gelang ke sini. Tuh pengajian sampai kasih tuh dibawa, tuh gelang tuh digini-giniin tuh. Pakai gelang kayak gitu tuh, dibanggainnya tuh. Cincin baru beri satu tuh. Ngomong tuh tangannya diginiin terus tuh. Tambah pun 5 mah, kemana-mana kieu ya tuh. Masya Allah. Intinya apa? Zuhud itu ketika benar-benar dunia tidak ditaruh di hati. Dan ingat, jatah hartanya kita itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu durhaka, nu soleh, semuanya punya bagian daripada harta yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita jangan ngebet mau kaya, takut-takut harta yang memang sudah menjadi ketentuan semasa hidupnya kita, semua anak ditakdim teh di apa? Dimajukan. Allah asih abrek, tapi di akhir hayat nangke dikerekkan ku Allah, dimiskinkan ku Allah. Hayang teh kitu. Ayeuna kaya ya, punya rumah kaya raya, tahu-tahu sebelum meninggal kaya kerek, miskin, gak punya apa-apa, punya hutang banyak. Pengen apa enggak? Enggak. Yang penting mah jalani hidup sesuai yang diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak bakalan nggak adil. Allah Subhanahu wa ta'ala adil. Semuanya sudah punya jatah masing-masing daripada harta. Sudah punya jatah masing-masing daripada harta. Yang miskin, yang soleh, yang durhaka, semuanya punya jatah masing-masing daripada harta. Begitu juga dengan musibah, dengan kesusahan. Kesusahan itu menimpa yang soleh, menimpa yang durhaka. Apakah ada? Ya, apakah ada apa enggak nih orang durhaka yang susah? Ada enggak? Ada. Bahkan yang kaya raya mereka ngerasa susah, akhirnya depresi karena susah, karena sumpah bunuh diri. Ada apa enggak? Banyak. Susah Allah bagi rata, baik kepada hamba yang soleh ataupun kepada hamba yang durhaka. Lalu apa yang membedakan kesusahan, kenikmatan harta yang Allah berikan kepada hamba yang soleh dan kepada hamba yang durhaka? Bedanya apa? Bedanya dari sikapnya. Dari sikapnya bedanya. Kalau orang yang soleh, orang yang mukmin, ketika mendapatkan harta, mendapatkan kenikmatan ataupun mendapatkan kesusahan, semuanya menjadi sebab dia mendapatkan pahala dari Allah. Semuanya menjadi sebab dia mendapatkan ridho dari Allah. Nudurhaka mendapatkan kenikmatan tambah jauh di Allah, tambah seger dosana, dapat musibah juga sama, tambah jauh di Allah, ya, tambah seger dosana. Kumaha maksudna? Kata Nabi Muhammad SAW, kita berbicara dulu nih, sikap orang mukmin itu bagaimana, sikap orang soleh itu bagaimana. Orang soleh sudah pasti mukmin. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair. Kagum, kata Rasulullah, dikagumi nih, orang mukmin dikagumi. Kagum saya sama orang mukmin, semua perkaranya isinya kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal seperti ini hanya terjadi bagi orang mukmin. Maksudnya bagaimana? Kata Rasulullah, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur. Dan syukurnya dia menjadi kebaikan dari dia, bagi dia. Mendapatkan peningkatan derajat, keluhuran derajat dari Allah, diluhurkan derajatnya, diampuni dosanya karena syukurnya, mendapatkan pahala karena syukurnya. Nah, ini sikap orang soleh. Sikap orang soleh ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia syukuri nikmat tersebut. Dengan syukur tersebut menjadi kebaikan bagi orang tersebut, derajatnya tambah luhur,
derajatnya tambah tinggi, pahalanya tambah banyak. Dan bukti syukurnya seseorang itu, ya, cara bersyukur itu ada tiga. Yang pertama dengan lisan. Syukur dengan lisan itu bagaimana? Syukur dengan lisan disyukurin, baca alhamdulillah. Itu syukur dengan lisan. Tapi itu syukur yang terendah. Yang kedua, syukur dengan hati. Syukur dengan hati apa? Apa yang dia dapatkan disadari oleh hatinya, diakui bahwa itu nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Saya punya rumah, saya bisa punya mobil, saya bisa sukses karir saya, semuanya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang saya berusaha, tapi saya berusaha, saya diberikan tangan kaki sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kalau Allah nggak memberikan kekuatan, kesehatan kepadaku, saya nggak bisa berusaha. Jadi nikmat semua yang saya dapatkan semuanya anugerah dari Allah. Hatinya harus menyadari apapun yang dia miliki dan dia dapatkan daripada kenikmatan, sumbernya dari Allah. Dan yang ketiga, menjadikan setiap nikmat tersebut sebagai kendaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tangan kita nikmat dari Allah apa bukan? Mata kita nikmat dari Allah apa bukan? Lisan kita nikmat dari Allah apa bukan? Nikmat bukan? Gunakan lisan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Gunakan mata teh bukan untuk melihat yang haram. Gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran. Gunakan mata kita untuk memandang orang tua dengan penuh kasih sayang. Gunakan lisan kita untuk bersolawat, berzikir kepada Allah. Gunakan tangan kita untuk membantu sesama. Gunakan kaki kita untuk ibadah, melangkahkan kaki kepada pengajian. Itu bentuk syukurnya kita atas anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Punya mobil, gunakan mobilnya untuk pengajian. Gunakan mobilnya untuk ngantarkan para ulama, ngantarkan orang-orang di sekitar kita untuk ngaji. Dari Sumedang kota, tahu ada rutinan nih di sini nih, ajak tetangganya di mobilnya biar full untuk ngaji bareng ke Geluing, ke Mama Geluing. Itu tandanya mensyukuri mobil yang dimiliki. Punya motor, gunakan motornya untuk mendapatkan ibadah. Gunakan untuk hadir pengajian. Punya harta, gunakan untuk ibadah. Sedekahkan, kasih anak yatim. Semoga nih santunan anak yatim bukan di bulan kedua, bukan di minggu kedua aja, tapi moga-moga bisa di minggu keempat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mau tanya ini sama yang hadir, kira-kira siap enggak ngebantu Mama Geluing untuk bisa mengadakan santunan kepada anak yatim di Ahad keempat juga? Siap apa enggak? Cari cing wae mama kumaha ieu teh nuhunnya. Tanya soraan. Siap apa enggak? Siap apa tidak? Patungan 10.000 ewang siap ente? Siap ente? Kabina-bina teh misalkan patungan 10.000 ewang teu bisa kabina-bina teh. Nih orang Geluing kalau misalkan ke kota naik motor itu 10.000 habis hanya untuk parkir wae tah. Ini 10.000 untuk santunan dapat pahala besar. Di geria 2.000, ka pasar 2.000. Parkir teh kamana deui 2.000 deui sampai tuh 10.000 tuh, belum bensinna 20.000. Allah we 30.000 teh nggak dibelikan makanan. Laras ente Ustaz ieu tagihan Ustaz cirian semua ya, data nama-nama anak tagihan 10.000. Setiap orang tagihan 10.000. Siap nggak 10.000 sebulan? Siap ente? Ini cukup nih Ustaz 10.000 cukup ente Ustaz? Cukup ente? Enggak? Oh 20.000 berarti sebulan 20.000 siap ente? Sebulan 20.000 siap ente? Insya moga-moga nutos niat, moga-moga dikabulkan ke Allah. Nu bener-bener niat, moga-moga nu tadi bilang iya dan bener-bener niat dibengharkan ke Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bukan hanya 20.000, insya Allah langsung 1 juta Ustaz insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bareng hari insya Allah jamaahnya Mama Geluing insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu
Itu adalah salah satu cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi bukan hanya cukup disyukuran alhamdulillah, alhamdulillah saja. Ai mobil nak parkir nak di mana? Di mana itu tempat diskotik teh Sumedang teh? Arosa we parkir nak di dinya we. Di dinya we parkir na teh mobil na teh. Motor nak unggal penting parkir na di dinya. Alhamdulillah gaduh motor anyar parkiran di ditu we. Ya. Oh itu mah dipinjam itu mah. Manya unggal penting dipinjam. Ya. Disyukurin. Syukur itu bukan hanya dengan lisan. Kata ulama itu orang yang syukur hanya dengan lisannya tapi tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk ibadah, dijadikan kendaraan untuk menggapai ridhonya Allah, itu ibaratkan kayak orang ngambil baju, ya, kayak orang ngambil baju, kemudian setelah bajunya diambil nggak dipakai, ya kedinginan, ya kepanasan, harus ente. Nah itu orang syukur dengan lisannya tapi tidak menggunakan nikmat dari Allah untuk ibadah, sama kayak orang mengambil baju tapi tidak dipakai. Maksudnya apa? Tidak manfaat syukur dengan lisannya, sedikit manfaatnya. Jadi syukur dengan lisan itu syukur terendah, syukur tertinggi daripada syukur, tingkatan syukur tertinggi yaitu menggunakan nikmat tersebut untuk ibadah. Nah inilah orang mukmin. Orang mukmin itu kalau dapat nikmat itu kebaikan baginya karena disyukuri, tambah dekat, tambah banyak kenikmatannya, tambah banyak hartanya, tambah banyak anugerah yang Allah berikan kepada dia, tambah dekat dia sama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalau misalkan dapat kesusahan, dapat musibah, fa idza asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dapat kesusahan, musibah, sabar, disabarin sama dia, tearal, tidak mengeluh, mengangkat tangannya kepada Allah. Ya Allah, penuhi hati saya dengan sabar dan gantilah musibah, kesusahan yang Engkau timpakan kepadaku dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Jadi kebaikan, jadi pahala, dan Allah mencintai hamba-hamba yang bersabar. Dan Allah bakalan angkat derajat orang yang bersabar. Ini sikap orang soleh, ini sikap orang mukmin. Susahna, senangna, semuanya menjadi kebaikan, semuanya menjadi sebab dia tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin atau orang soleh sama orang durhaka sama-sama dikasih kenikmatan, sama-sama dikasih harta, sama-sama dikasih kesusahan. Bedanya kalau orang soleh, orang mukmin, susahnya, kesusahan yang menimpanya menjadikan sebab dia tambah tinggi derajatnya, dan harta yang didapatkan diberikan oleh Allah menjadi sebab juga tambah dekat sama Allah. Lalu bagaimana yang durhaka? Yang durhaka tambah banyak anugerah yang Allah berikan kepada dia, tambah sombong dia. Orang durhaka mah nggak kenal tawadu. Orang durhaka mah yang kenalnya sombong. Ujub, minimal ujub, ngebanggakan hartanya. Ngebanggakan hartanya. Harta yang dimiliki membuat dia sombong, merendahkan orang lain. Kamu bukan kelasnya saya mah kelas sosialita. Level saya. Lu tidak selevel dengan saya. Lu bukan levelnya gue. Gitu kan? Itu namanya merendahkan orang lain tuh. Sombong itu ketika merendahkan orang lain dan tidak menerima kebaikan, itu sombong. Orang pakai pakaian bagus nggak apa-apa, nggak masalah, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai yang bagus-bagus. Sombong itu ketika seseorang ya merendahkan orang lain, dia pakai yang bagus, bajunya goreng tuh, saya mah bajunya bagus, ngerendahin, itu baru sombong. Gak sombong, itu baru sombong tuh. Atau ketika orang nasehatin dia nggak nerima, itu baru sombong. Orang mau pakai baju bagus, mau pakai sendal bagus, gak masalah kata Nabi Muhammad SAW, selama tidak merendahkan orang yang lebih jelek pakaian ataupun sendalnya. Ya, mau rumah bagus nggak apa-apa, yang penting jangan disombongkan.
Mau punya jabatan tinggi nggak masalah, tapi jangan rendahkan yang jabatannya rendah. Jangan remehkan orang yang lebih rendah. Orang yang durhaka kayak gitu, tambah banyak hartanya, tambah tinggi sombongnya. Sedangkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibir. Gak bakalan masuk surga, moal mungkin lebet ke surga. Jalmi nu di dalam hatena aya saeutik we daripada rasa sombong, moal dilebetkeun ke surga. Kita yang belum pernah masuk surga saja, kita yang belum pernah masuk surga, kalau punya sombong, ada sombong sedikit sama Allah Subhanahu wa taala, tidak bakalan dimasukkan ke surga. Kita belum pernah masuk surga nih. Iblis yang sudah pernah tinggal lama di surga, lama tinggal di surga, sama Allah dikeluarkan dari surga gara-gara sombong. Apalagi kita yang belum pernah ngarasakan kumaha kenikmatan surga, kumaha keindahan surga. Kalau ada sombong dari diri kita, ditutup sarapat-rapatna pintu surga, diharamkan bagi jalmi nu gaduh kesombongan di dalam hatena. Kejelekan, dapat dosa. Orang yang durhaka sama Allah kalau dapat kenikmatan, tambah jauh di Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak tadi itu, punya mobil, mobilnya parkir di Arosa. Ya kan? Mobilnya parkirnya di tempat-tempat yang tidak baik saja, di tempat nongkrong minum-minuman keras dan yang lain-lainnya. Punya uang hanya untuk poyak-poyak, main perempuan sana kemari, beli narkoboy dan yang lain-lainnya. Kalau orang yang durhaka, kalau dapat kesusahannya stres, nya aral, minum baygon, mati deh. Minum baygon, matinya sukul naudzubillah min dzalik. Aral, kemudian Allah itu adil sama saya. Allah tak adil kumaha? Dia setiap hari nggak pernah ibadah, padahal Allah sudah ngasih dia mata, ngasih dia anggota tubuh, ibadah hente. Tahu-tahu ketika dikasih kesusahan, Allah tak adil ke abdi. Dapat dosa. Jadi gitu hadirin hadirat. Semua dari kita masalah harta mah dibagikan rek durhaka, rek nu soleh. Jadi kita nih wiridan. Kita wiridan baca sholawat. Kabulnya sholawat kita apa tidak bukan dilihat, oh tambah kaya berarti kabul, bukan kayak gitu. Karena yang durhaka pun dikasih kaya sama Allah. Baca sholawat tahu-tahu kok ada masalah, oh berarti temanjur ya mas sholawatnya, bukan kayak gitu. Wali Allah juga mendapatkan masalah. Rasulullah manusia paling mulia, masalahnya jauh lebih dahsyat daripada kita, lebih besar daripada kita. Padahal beliau orang yang paling mulia, orang yang paling takwa. Apakah ketakwaannya sama Allah bermanfaat? Apakah zikirnya sama Allah nggak manfaat? Kok tahu-tahu masalah silih berdatang kepada Nabi Muhammad? Enggak. Karena musibah, masalah Allah bagikan baik kepada orang yang soleh ataupun kepada orang yang durhaka. Yang ngebedakan hamba yang soleh sama hamba yang durhaka bukan dari harta dan kesusahannya, tapi bagaimana menyikapi harta yang dia dapatkan dan kesusahan yang menimpa di sikap yang membedakan. Adzan sedikit lagi. Jadi bagaimana maksudnya yang qabul? Nih kita di sini nih di pondok ini di Hidayatul Mubtadiin baca sholawat banyak-banyak. Tandanya qabul daripada sholawatnya apa? Hatinya kaya. Jadi orang soleh ketika dapat kesusahan disabarin, ketika dapat kekayaan disyukurin, berarti itu tandanya qabul baca sholawatnya. Kalau misalkan sudah baca sholawat kaya sombong, itu bukan qabul dari sholawatnya, enggak qabul, malah ditolak sama Allah baca sholawatnya. Dalam arti apa ditolak? Tidak manjur buat kesehariannya. Sholawat pasti diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membedakan kita dengan antara orang soleh dengan orang durhaka bukan harta, bukan kesusahan, tapi bagaimana sikap orang tersebut menyikapi nikmat yang Allah berikan dan kesusahan yang menimpa dia. Semoga kita semuanya menjadi golongan yang soleh soleha. Amin ya rabbal amin ya rabbal
Amin ya rabbal alamin. Dan ini yang kita harapkan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita tutup pengajian ini dengan zikir la ilaha illallah semuanya ya. Sebelum pulang zikir la ilaha illallah dulu. Ikutin apa yang saya baca. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Sambil diresapi makna daripada kalimat la ilaha illallah. Semuanya jangan hiraukan urusan dunia, semuanya fokuskan kepada Allah. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan, ya Rahim ya Rahman, ya Rahim ya Rahman, ya Rahim ya Rahman, ya Ghafur ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Bil qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan yang mengistiqomahkan zikir la ilaha illallah tadi ya, yang mengistiqomahkan zikir la ilaha illallah tadi, insyaallah meninggalnya husnul khatimah. Insyaallah ketika meninggalnya dimunahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Di majelis para habaib enggak pernah melepaskan zikir itu di akhir.
Ya, ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.